Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah jurnalistik dengan dosen pengampu Ibu Rohmatus Soleha Magister Pendidikan. Pada kesempatan kali ini kami mendapat materi yaitu tajuk rencana. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri Muntana Rustamida dengan nomor pokok mahasiswa 2020 4640355. Kemudian ada Alfiasani dengan nomor pokok 2020 464030005. Rido Rizik 2020 4640337, Sri Wahyuningsi 2020 4640341, dan yang terakhir Rindi Natasha dengan nomor pokok 2020 4640354. Ada materi yang pertama yaitu tentang pengertian tajuk rencana. Tajuk rencana adalah tulisan pada penerbitan suatu media massa yang mencerminkan pandangan media massa tersebut tentang suatu peristiwa penting. Atau tajuk rencana merupakan suatu opini dan juga sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap suatu peristiwa atau persoalan yang sedang menjadi perbincangan di masyarakat luas. Pernyataan fakta dan opini ini biasanya diutarakan secara singkat, logis, menarik, ditinjau dari segi penulisan dengan tujuan untuk mempengaruhi pendapat atau menerjemahkan berita yang menonjol agar pembaca menjadi menyimak seberapa penting berita tersebut. Kemudian ada dari ciri-ciri tajuk rencana. Adapun dari ciri-ciri yang pertama yaitu berisi opini redaksi tentang peristiwa yang sedang hangat dibicarakan. Ciri-ciri yang kedua, berisi ulasan tentang suatu masalah yang dimuat. Yang ketiga, bahasanya berskala nasional. Berita internasional dapat juga menjadi tajuk rencana apabila berita tersebut memberi dampak kepada nasional. Dan ciri-ciri yang keempat atau yang terakhir, tertuang pikiran subjektif redaksi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya Rini Natasha, saya akan melanjutkan presentasi, yaitu fungsi tajuk rencana. Yang pertama adalah menjelaskan berita atau explaining the news. Tajuk rencana menjelaskan berita-berita penting kepada para pembaca. Kemudian, fungsi yang kedua yaitu menjelaskan latar belakang atau filling in the background. Tajuk rencana dapat menggambarkan kejadian tersebut dengan latar belakang sejarah, yaitu menghubungkannya dengan sesuatu yang telah terjadi sebelumnya. Kemudian, fungsi yang ketiga yaitu meramalkan masa depan atau forecasting the future. Suatu tajuk rencana menyajikan analisis yang melewati batas berbagai peristiwa sekarang dengan tujuan meramalkan sesuatu yang akan terjadi pada masa mendatang. Dan fungsi yang terakhir yaitu menyampaikan pertimbangan moral, passing moral adjustment. Menurut tradisi lama, para penulis tajuk rencana bertugas mempertahankan kata hati masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Alfiasani dengan nomor pokok mahasiswa 20204064030005. Izinkan saya melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dipresentasikan oleh teman saya. Yaitu kita masuk pada materi pada tajuk rencana. Yang pertama ada materi berisi informasi, materi yang menjelaskan, materi yang argumentatif, materi yang membujuk, materi yang memuji, dan yang terakhir yaitu ada materi yang menghibur. Selanjutnya ada jenis-jenis tajuk rencana. Tajuk rencana yang pertama ada tajuk rencana yang bersifat memberi informasi semata. Maksudnya apa? Tajuk semacam ini jarang kita jumpai. Kalaupun ada pada umumnya, karena si penulis tajuk masih belum mengetahui kebijakan apa yang telah diambil oleh surat kabarnya. Yang kedua ada tajuk rencana yang bersifat menjelaskan. Yang dimaksud di sini adalah jenis tajuk ini hampir serupa dengan interpretasi yang memberikan penjelasan kepada suatu peristiwa atau berita. Yang ketiga ada tajuk rencana yang bersifat memberi argumentasi. Maksudnya yaitu tajuk rencana ini bersifat analitis dan memberi argumentasi mengapa sampai terjadi sesuatu hal dan apa akibatnya. Yang keempat ada tajuk rencana yang bersifat menjuruskan timbulnya aksi. Pada poin keempat ini bermaksud merupakan tajuk yang mendorong timbulnya aksi dari masyarakat. Yang kelima ada tajuk rencana yang bersifat jihad, yaitu semacam umumnya dating berturut-turut yang dengan sikap yang jelas terhadap suatu masalah. Yang keenam ada tajuk rencana yang bersifat membujuk. Jenis tajuk rencana yang bersifat membujuk ini
mengingatkan secara halus kepada masyarakat pembaca untuk mengambil tindakan atau membentuk pendapat umum. Yang ketujuh, ada tajuk rencana yang bersifat memuji. Pada tajuk ini, jika ada tajuk yang mendorong aksi, maka sudah wajar jika ada tajuk yang ditunjukkan untuk memuji atau memberikan pujian atas suatu prestasi yang terjadi pada masyarakat. Yang kedelapan, ada tajuk rencana yang bersifat menghibur. Tajuk jenis ini sering terdapat dalam suatu surat kabar yang isinya semata-mata hiburan dan sering dikaitkan dengan human interest history. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Sri Wahyuningsih dengan nomor pokok mahasiswa 202040640341. Izinkan saya di sini untuk melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu struktur teks tajuk rencana. Yang pertama yaitu pertanyaan pendapat, yang merupakan pertanyaan pendapat berisikan topik mengenai fenomena atau permasalahan yang akan dibahas. Bisa juga dikatakan sebagai sudut pandang penulis mengenai fenomen atau permasalahan yang sedang berkembang di masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu argumentasi atau alasan, merupakan alasan yang akan memperkuat pendapat atau opini yang akan disampaikan. Argumentasi ini dapat berupa fakta-fakta, pertanyaan umum, menurut ahli, pendapat hasil penelitian, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu reiteration atau pernyataan ulang pendapat, yaitu merupakan bagian akhir pada teks, berisi pernyataan atau penegasan kembali mengenai pendapat yang telah ditulis supaya pembaca semakin yakin tentang isi teks tersebut. Biasanya ada juga yang disertai dengan saran-saran kepada para pembaca. Kemudian selanjutnya yaitu cara membuat tajuk rencana. Yang pertama yakni provokatif. Jadi judul harus mampu membangkitkan minat dan perhatian halayak terhadap uraian tajuk rencana kita. Kemudian yang kedua, singkat dan padat. Jadi langsung masuk pada pokok bahasan dan disesuaikan dengan kolom yang tersedia. Kemudian yang ketiga yaitu relevan, berkaitan dan sesuai dengan pokok bahasan, tidak menyimpang dari topik. Judul yang baik harus diambil dari topik. Kemudian selanjutnya yaitu fungsional. Fungsional memiliki arti setiap kata yang terdapat pada judul tajuk rencana bersifat mandiri, berdiri sendiri, tidak bergantung pada kata yang lain, serta memiliki arti yang tegas dan jelas. Kemudian yang kelima yaitu informal. Hindari pola penulisan judul yang sifatnya kaku, dingin, dan terkesan formal. Kemudian selanjutnya yaitu representatif. Jadi judul yang sudah kita tetapkan mewakili pokok bahasan. Dan yang terakhir yaitu merujuk pada bahasa baku. Judul harus sesuai dengan kaidah kebahasaan dan sesuai dengan porsi dan mempertimbangkan kalangan pembaca. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh tajuk rencana teks, banyaknya anak Indonesia putus sekolah dalam waktu singkat. Cantik, hangat, dan penuh semangat, itu kesan pertamanya saat bertemu dengan Veronica Kolondam. Pendiri Yayasan Cinta Anak Bangsa, YCAB, ini sudah sejak 1999 bekerja aktif melakukan pencegahan penggunaan narkoba pada anak-anak remaja. Yayasan ini pun berkembang setiap tahunnya dan memiliki 3 program utama yang bukan sekedar pencegahan narkoba, yaitu Healthy Lifestyle Promotion for In-School Youth, House Learning and Development, serta Hands-Off Operation for Entrepreneurship. Dengan sekian banyak program, penyuka makanan Jepang ini masih merasa kalau kerja kerasnya dan tim dari YCAB masih kalah cepat dengan fakta di lapangan. Data dari Kementerian Pendidikan Nasional pada 2007 ada lebih dari 1,1 juta anak Indonesia putus sekolah. Ini menunjukkan makin banyak anak-anak putus sekolah, maka makin banyak yang akan berada di
jalanan serta beresiko tinggi menjadi pengguna narkoba. Ibu 3 anak ini pun menceritakan ide rencana-rencananya bersama YCAB kepada Viva News. Rencana yang menurutnya masih berupa remahan untuk terus disempurnakan demi menjaga anak bangsa. Kita juga memiliki program Employment Placement paket B dan C SMP SMA. Lalu di tahun terakhir mereka harus ambil pilihan skill tetapi yang penjurusannya untuk langsung bekerja, seperti penataan rambut yang tim pengajar dari Rudi Hadisuwarno dan untuk hospitality dari BINUS Bina Nusantara, jadi kualitas pendidikannya terjaga. Sekian, terima kasih.